saya muliakan dan saya hormati, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi pada hari kedua atau sesi ke-6. Mudah-mudahan nanti sore sampai sesi 10 bisa 5 materi. Dan insya Allah ini jilid kedua, kita bisa rencanakan 2 bulan atau 3 bulan lagi. Kita cari hari libur, kira-kira hari Sabtu dan Ahad yang libur. Tapi kalau corona jalan terus kayaknya libur lagi. Lihatlah. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang tabarruk. Tabarruk ini merupakan bagian dari konsep wasilah. Bagian dari wasilah di tabarruk. Definisi tabarruk. Tabarruk itu sebenarnya apa? Tabarruk kata para ulama, at-tabarruk ma'khudhun minal barakah. Tabarruk itu diambil dari kata barakah, wa maddatuha az-ziyadah wan nama. Isinya yang namanya tabarruk itu bertambah dan berkembang. Barakah itu bertambah dan berkembang. Kalau tabarruk, talabuz ziyadah wan nama, mencari tambahan dan perkembangan. Itu namanya tabarruk. Jadi misalnya ada orang walaupun ilmunya sedikit tapi manfaat dijalankan, itu namanya barokah. Punya harta ala kadarnya, bisa membiayai anaknya belajar ilmu agama, anaknya jadi orang-orang soleh, itu namanya barokah. Tidak tersia-sia. Di antaranya ini tabarruk secara bahasa dan istilah ya, mencari tambahan dan perkembangan. Kemudian Al-Quran dan tabarruk. Di mana dasar tabarruk? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah sebagian maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Maqam Ibrahim itu batu tempat Nabi Ibrahim berdiri ketika membangun Ka'bah. Dan itu ada bekas telapak kaki, itu maqam. Nah, ini perintah menjadikan maqam Ibrahim tempat sholat. Mengapa sholat di situ? Ini tabarruk bil athar, bertabarruk dengan bekas peninggalan orang-orang soleh. Para nabi kan orang-orang soleh. Jadi tabarruk. Dalam tafsir Ibnu Katsir diriwayatkan ya. Qala Jabir, lamma tafa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu Umar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan tawaf, Umar berkata, "Hadza maqamu abina Ibrahim." Apakah ini maqam tempat berdiri ayah kita Nabi Ibrahim? Qala na'am. Rasulullah menjawab iya. Qal, Umar berkata, afala nattakhidhuhu musalla. Mengapa tidak kita jadikan tempat sholat? Lalu bagaimana? Fa'anzalallah, maka Allah menurunkan ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Riwayat kedua juga begitu. Nah, ini tujuannya apa? Menjadikan maqam Ibrahim sebagai tempat sholat, bertabarruk dengan athar. Ini diantara dalil tabarruk di dalam Al-Quran. Jadi tabarruk itu bukan perbuatan syirik, karena bagian wasilah dan prakteknya ada di dalam Al-Quran. Kemudian juga di dalam ayat lain, wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatun mir rabbikum fihi sakinatun mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah inna fi dzalika
ayatan lakum in kuntum mu'minin. Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia Talut akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu. Tabut itu artinya peti, isinya fihi sakinatun, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa. Ada sandalnya Nabi Musa, ada tongkatnya Nabi Musa, barang-barang peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun. Itu dibawa malaikat. Nah, orang-orang Bani Israel dulu kalau berperang, tabut itu ditaruh di depan. Peninggalan-peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun berperang. Dan kalau itu dibawa, itu menang perang. Ini kan sama dengan jimat sebenarnya. Kalau kita itu bilangnya apa di sini? Azimat ya. Azimat apa jimat apa tangkal? Kalau orang sini jimat ya. Jimat. Kalau orang Malaysia bilangnya tangkal. Kita bilangnya jimat. Ini kan jimat, peninggalan. Ini tabarruk. Mengapa bawa itu tabarruk? Tabarruk dengan peninggalan Nabi Musa, Nabi Harun. Orang-orang Wahabi bilang, oh itu kan peninggalan Nabi. Kalau selain Nabi kan nggak boleh katanya. Nanti dalilnya di bawah. Pokoknya Wahabi ini cari alasan terus. Kemudian di dalam ayat lain kisah Nabi Yusuf, idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti bashira falamma an ja'al bashiru alqahu ala wajhihi faradadda bashira. Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu letakkanlah dia ke wajah ayahku, nanti ia akan melihat kembali. Tatkala telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diletakkannya baju gamis itu ke wajah Yakub, lalu kembalilah dia dapat melihat. Ini baju Nabi Yusuf. Ini kata para ulama, tabarruhu nabiyyin binabi. Tabarruknya seorang nabi dengan sesama nabinya. Baju. Wahabi itu kan sesama nabi. Nanti kita sampaikan, walaupun itu sesama nabi, tapi orang soleh dikiaskan dengan para nabi. Mengapa? Karena ada kesolehannya, walaupun standarnya di bawah kesolehan para nabi. Karena faktor kesolehan itu. Nah, khilafiyah, perbedaan antara kita dengan Wahabi di dalam masalah tabarruk. Pertama, tabarruk dengan zat para nabi seperti keringat dan baju mereka. Menurut kita boleh, menurut Wahabi boleh. Peninggalan para nabi. Kedua, tabarruk dengan tempat para nabi dan tempat yang pernah disentuh oleh mereka. Misalnya Nabi pernah singgah di sini, lalu orang-orang singgah di situ. Nah, ini menurut kita masyru', disyariatkan ya, boleh maksudnya disyariatkan. Menurut Wahabi syirik. Kemudian yang ketiga, tabarruk dengan zat dan peninggalan orang soleh selain para nabi. Menurut kita boleh atau disyariatkan, menurut Wahabi syirik. Sekarang kita tabarruk dengan zat para nabi. Ini bagaimana? Ini yang akan kita bicarakan terlebih dahulu. Misalnya rambut Nabi. Rambut Nabi SAW dalam Sahih Muslim ya. An Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata Mina fa atal jamrata faramaha thumma ata manzilahu bi Mina wa nahara thumma qala lil halaq khudh. Rasulullah SAW datang ke Mina pada waktu musim haji, lalu datang ke jamrah dan melempar jamrah. Kemudian datang ke tempat tinggalnya di Mina, lalu menyembelih. Kemudian berkata kepada tukang pangkas rambut, khud, ambil sini. Diambil rambutnya karena tahallul, wa asyara ila janibihil aiman, minta diambil yang kanan. Tsummal aisar, kemudian rambut yang kiri. Tsumma ja'ala yu'tihin nas. Lalu rambut-rambut itu dibagi-bagikan kepada orang.
Untuk apa? Untuk tabarruk. Seandainya syirik itu nggak dilakukan. Wahabi bilang itu khusus para nabi. Nabi nggak bilang ini khusus rambut saya, rambut orang nggak bisa, nggak pernah bilang begitu. Katanya bertabarruk dengan selain nabi oleh para ulama dilakukan juga. Ini juga tabarruk dengan rambut. Dalam kitab Majma'uz Zawaid ya, ada hadis anna Khalid bin al-Walid faqada qalansuwatan lahu yaumal Yarmuk. Khalid bin Walid kehilangan kopiah pada waktu perang Yarmuk. Faqal, lalu dia perintahkan anak buahnya utlubuha, cari kopiah saya. Falam yajiduha, gak ketemu. Faqala utlubuha, cari lagi. Fawajaduha, setelah ketemu fa idza hiya qalansuwatun khaliqah. Ternyata kopiahnya sudah lusuh, sudah jelek. Ini kan baru-baru ini. Kopiahnya jelek. Wah, sudah jelek Tuhan. Sudah jelek gini masih dicari. Apa kata beliau? I'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa halaqa rasahu fabtadara an-nasu jawanib syahri fasabaqtuhum ila nasiyati. Faja'altuha fi hadhihi al-qalansuwah falam ashhad qitalan wa hiya ma'i illa ruziqtu nusrah. Rasulullah menunaikan umrah lalu memangkas rambutnya, mencukur rambutnya. Orang-orang rebutan mengambil rambut bagian samping, saya memenangkan rambut bagian depan. Lalu rambut bagian depan, ubun-ubun itu saya taruh dalam sokok ini. Maka aku tidak pernah menghadiri peperangan bersama rambut ini kecuali diberi kemenangan oleh Allah. Ini tabarruk. Bertabarruk dengan ludah Rasulullah SAW. Para sahabat bertabarruk dengan air sumur Bita'ah yang pernah diludahi oleh Nabi SAW. Jadi an jaddihi Abi Asid lahu bi'run bil Madinah yuqalu laha bi'ru Bita'ah. Qad basuqa fiha Nabi SAW fahiya yubashsharu biha wa yutayammanu biha. Sumur itu selalu dijadikan bahan untuk mencari kegembiraan dan diambil barokahnya. Orang susah, orang ada apa-apa, ngambil dari sumur itu, mencari bisyarah, kesembuhan. Ini bertabarruk dengan dahak, ya, dengan dahak. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dalam riwayat Al-Bukhari, intanakha nukhamatan illa waqat fi kafi rajulin minhu fadalaka biha wajhahu wa lidah. Rasulullah ini tidak mengeluarkan dahak kecuali dahaknya akan jatuh ke tangan salah seorang sahabat. Lalu dahak itu diusapkan pada wajah dan badan, karena dahak Rasulullah itu harum dan barokah. Itu dahaknya, bertabarruk dengan dahak Rasulullah. Jadi masyhur. Ini hadis riwayat Bukhari. Kemudian tabarruk dengan keringat Rasulullah SAW. Sahabat Ummu Sulaim dalam hadis riwayat Muslim. Dakhala alaina Rasulullah SAW faqala indana fa'ariqa wajhat ummi biqaruratin faja'alat tasrutul 'irqa fastayqadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Umma Sulaim ma hadzal ladzi tasna'in qalat irqun naj'ahu lutibina wa huwa atyabut tib. Rasulullah datang ke rumahnya Ummu Sulaim lalu tidur menjelang zuhur itu, tidur qailullah, bercucuran keringat diambil oleh Ummu Sulaim dimasukkan dalam botol dan menjadi parfum yang paling harum. Ini bertabarruk dengan keringat Rasulullah SAW. Bertabarruk dengan darahnya. Sahabat Abdullah bin Zubair bertabarruk meminum darah bekam Nabi SAW, sehingga menjadikan fisiknya sangat kuat. Jadi an Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu annahu atan Nabi sallallahu wa huwa yahtajim falamma faragha. Abdullah bin Zubair mendatangi Rasulullah SAW yang sedang bekam.
Selesai, Rasulullah bersabda, ya Abdullah, idhhab bihadzal dam fa ahriqahu haitsu la yarahu ahad. Bawa ini, darah ini, kamu buang atau kamu tuangkan di tempat yang tidak kelihatan orang, karena darah. Falamma baraztu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amitu ila dam fahasautuhu. Setelah aku tidak kelihatan dari Rasulullah, jauh dari Rasulullah, darah itu oleh beliau kemudian sengaja dijilat, diminum. Darahnya Rasulullah, darah bekas. Falamma raja'tu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu aku kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya, "Ma sana'ta ya Abdullah? Apa yang kamu lakukan?" Abdullah berkata, ja'altu fi makan dhanantu annahu khafin 'anil nas. Darahnya Rasulullah saya letakkan dalam tempat saya kira sudah gak kelihatan orang. Tak kelihatan. La'allaka syaribta, barangkali kamu minum. Na'am, iya, saya minum. Wa man amaraka tashrabat dam? Siapa yang nyuruh kamu minum darah? Wailun laka minan nas wa wailun linnasi minka. Wail, celaka bagi kamu dari orang-orang, berat orang-orang menghadapi kamu. Abdullah bin Zubair ini fisiknya kuat. Kalau berdiri dorong-dorongan melawan 10 orang mampu, gak bisa didorong. Kuat ya, karena tabarruk dengan darah Rasulullah, tabarruk dengan air seni, dengan kencing Rasulullah SAW. Dalam hadis ya, hadis sahih juga, Rasulullah SAW itu punya botol atau punya wadah ya, gelas atau apa, biasanya diletakkan di bawah ranjang. Malam hari kalau buang air kecil tidak keluar, buang di situ. Paginya dibuang. Dicari ternyata gak ada. Mana ini gelas atau botol atau gelas? Ternyata kata orang-orang, syaribat mubarakah khadimu ummi Salamah allati qadimat ma'aha min ardil Habasyah. Isinya diminum Mbak Barokah, pelayannya Ummu Salamah yang dibawa dari Ethiopia, diminum. Lalu apa? Faqala Nabi SAW, Nabi bersabda, laqad ihtadharat minan nari bihidhar. Barokah ini benar-benar melindungi dirinya dari api neraka dengan perlindungan yang luar biasa. Karena ada benda dari Rasulullah masuk ke tubuhnya, maka gak boleh kena api. Ini namanya tabarruk. Ada seorang sahabat namanya Utbah bin Farqad. Utbah bin Farqad ini istrinya cerita, Ummu Asim, istrinya namanya Ummu Asim. Kata Ummu Asim, kita ini istrinya Utbah 4 orang. Dan kita ini kalau waktunya bersama Utbah, tidur bersama Utbah, pakai parfum yang full, takut kalah harum. Dan kita kalah harum dengan Utbah, padahal dia gak pakai parfum. Kalau dia berkumpul dengan kawannya paling harum. Ditanya, kamu ini kenapa harum? Ternyata kata Utbah, akhadhani syara ala ahdin Nabi SAW. Saya ini pernah kena biduran. Biduran, tahu biduran? Biduran itu gatal-gatal alergi, langsung seluruh badan. Obatnya biasanya minum air kelapa muda, minum air kelapa sembuh. Karena gatal seluruh badan, fasyakautu dzalika ila Nabi SAW. Saya mengadu, gimana Rasulullah ini gatal gak tahan. Fa amarani an atajarrad. Rasulullah menyuruh saya lepas baju. Fajalastu bayna yadayhi. Saya duduk di hadapan beliau, lepas baju kecuali yang menutup aurat. Lalu Rasulullah meludahi tangannya. Setelah tangan diludahi, diusapkan pada punggung dan perutku. Apa yang terjadi? Tidak hanya gatal itu hilang, sejak saat itu kulitnya Utbah ini menjadi harum karena diusap dengan ludah Rasulullah SAW. Itu tabarruk namanya ya, tabarruk. Tabarruk dengan ludah Rasulullah SAW. Nah, dengan demikian berarti tabarruk itu tidak syirik. Jadi dalam hadis-hadis di atas, para sahabat bertabarruk dengan air wudu, air ludah, air dahak,
darah, keringat, dan air seni Nabi SAW. Dan Nabi SAW pun tidak melarang. Pertanda bahwa tabarruk memang bukan syirik ketika dilakukan oleh seorang mukmin sepanjang masa. Kata Wahabi itu khusus Nabi. Nabi gak pernah bilang begitu. Ya kamu gak apa-apa minum tapi punya saya, kalau yang lain gak boleh. Gak pernah. Seandainya syirik Nabi pasti menyampaikan. Para sahabat gak ada yang bilang syirik, gak ada. Dan kemudian bertabarruk dengan makam Nabi. Ini kalau Wahabi kan syirik. Kita ini kalau ke Raudhah ya, ke Masjid Nabawi, menghadap makam gak boleh. Berdoa gak boleh, harus menghadap kiblat, membelakangi Nabi. Karena dijaga oleh polisi-polisi Wahabi. Ini mencium makam Nabi bagaimana? Ini sahabat yang melakukan. Dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, aqbala Marwan yauman fawajada rajulan wadi'an wajhahu 'alal qabri. Marwan bin Al-Hakam, seorang gubernur Madinah yang kurang baik ya, datang sampai di Masjid Nabawi, melihat seorang laki-laki meletakkan wajahnya di makam Rasulullah. Faqal, lalu Marwan bertanya, atadri ma tasna, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Fa'aqbala alaih, laki-laki itu menghadap, fa'idha huwa Abu Ayyub, ternyata beliau Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat. Faqal, kata Abu Ayyub, na'am, saya tahu. Jitu Rasulullah SAW walam atil hajar, saya ini datang kepada Rasulullah dan tidak mendatangi batu. Artinya apa? Bertabarruk dengan mencium makam Rasulullah itu bukan perbuatan syirik. Sahabat sudah melakukan. Dan hadis ini sahih ya. Dan kemudian mencium makam Nabi dalam fatwa Imam Ahmad bin Hanbal. Wahabi ini kan mensyirikkan mencium makam Rasulullah SAW. Dalam kitab Al-Ilal wa Ma'rifatur Rijal, Imam Ahmad ditanya oleh putranya, sa'altuhu 'anil rajul yamassu mimbaran Nabi SAW wa yatabarraku bimassihi wa yuqabbilu wa yaf'alu bil qabri mithla dhalik aw nahwa hadha yuridu bidzalika at-taqarrub ila Allah azza jalla wa azza faqala la ba'sa bidzalik. Aku bertanya kepada ayahku tentang seorang laki-laki yang mengusap makam Rasulullah. Dia bertabarruk dengan mengusapnya, kemudian menciumnya, mimbarnya Nabi. Kemudian setelah itu datang ke makam Rasulullah, diusap dan dicium. Dia melakukan itu tujuannya bertabarruk, mendekatkan diri kepada Allah. Itu gimana hukumnya? Imam Ahmad berkata, la ba'sa bidzalik, gak apa-apa, lakukan aja. Maksudnya seperti itu. Jadi tabarruk ini bukan syirik. Kemudian Wahabi ini kan mensyirikkan bertabarruk dengan selain Nabi. Ini riwayat bertabarruk dengan tangan yang pernah menyentuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdurrahman bin Razid, mararna bir Rabdah, kita melewati kampung Rabdah. Faqila lana, beliau bersama kawan-kawannya para pelajar, para pencari ilmu. Ada yang bilang, woi di sini ada Salamah bin Al-Aqwa, sahabat Rasulullah, guna Salamah. Fa'ataina, kami datang pada beliau, fasallamna alaihi. Dulu para pelajar itu kalau ada sahabat Nabi masih hidup didatangi ke rumahnya. Faqal, lalu beliau fa'akhraja yadayhi, beliau mengeluarkan kedua tangannya. Faqal, beliau berkata, bay'atu bihatain Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kedua tangan ini aku telah berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhraja kaffan lahu dhahmatan ka'annaha kaffu ba'ir. Beliau mengeluarkan telapak tangan yang besar seakan-akan telapak kakinya unta. Mungkin karena perang ya, pegang pedang perang terus. Perang. Tangannya kuat besar. Faqumna ilaiha faqabbalna. Kita hampiri tangan itu lalu kita cium. Ini mencium tangan sahabat dan bukan Nabi. Tangan yang menyentuh Nabi. Thabit Al-Bunani, muridnya Anas bin Malik, berkata kepada gurunya Anas, amasastan Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadi, apakah Anda menyentuh Nabi dengan tangan ini?
Naam, iya. Faqabbalah, dicium. Karena tangan ini pernah menyentuh Rasulullah SAW. Tangan dan kaki Nabi SAW. Sahabat Wazi' bin Amir mencium kedua tangan dan kedua kaki Nabi SAW. Qadimna, kami datang. Fakil, lalu ada yang bilang, zaka Rasulullah, itu Rasulullah. Fa'akhadna biyadaihi wa rijlaihi nuqabbiluha. Kita ambil kedua tangan dan kedua kakinya, kita cium. Tangan dan kaki. Tabarruknya. Kemudian tangan dan kaki orang soleh yang bukan Nabi. Kata Suhaib, ra'aitu Aliyan yuqabbilu yadal Abbas wa rijlaihi. Aku lihat Ali mencium tangan dan kedua kakinya Abbas, pamannya Nabi. Artinya apa? Bertabarruk dengan selain Nabi gak apa-apa. Ini sahabat yang melakukan. Tangan dan kaki orang soleh. Siapa ini? Imam Muslim dalam kitab At-Taqyid lima ma'rifatir ruwat was sunan wal masanid. Imam Ibnu Nuqbah. Sami'tu Muslim bin Al-Hajjaj, Imam Muslim wajah ila Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Faqabbala baina 'ainai. Imam Muslim mendatangi gurunya Imam Bukhari lalu mengecup keningnya antara kedua matanya. Waqaf dan berkata, "Da'ni hatta uqabbila rijlaik ya ustaz dan ustazin." Perkenankan aku mencium kedua kakimu, wahai guru para guru. Imam Muslim mencium kedua kaki gurunya Imam Bukhari. Kata Wahabi, mencium kaki ulama syirik. Loh, ini Imam Muslim dan yang dicium Imam Bukhari. Hadis paling sahih. Masa Imam Bukhari dan Imam Muslim gak ngerti syirik? Lalu ustaz-ustaz Wahabi yang sekarang yang ngerti syirik, gak masuk akal. Gak masuk akal. Artinya apa? Ajaran Wahabi itu sangat gak rasional. Gak rasional. Karena yang mereka syirikkan, yang mereka bid'ahkan, itu ajaran orang-orang besar. Hadis ini kalau sudah Bukhari Muslim, selesai sudah sahih. Masa gak ngerti syirik? Gak mungkin. Nah ini benda yang disentuh tangan, yang disentuh Nabi SAW. Dalam kitab Al-Qubal wal Mu'anaqah wal Musafah karangan Imam Ibnul A'rabi, ini ada cerita haddatsana Thabit bercerita anna Anasan dafa'a ila Abil Aliyah tufahatan. Sayyidina Anas bin Malik memberikan hadiah apel kepada Abul Aliyah. Abul Aliyah ini ulama tabi'in. Faja'alaha fi kaffi, lalu diletakkan di tangannya oleh Abul Aliyah. Waja'ala yamsahuha, lalu Abul Aliyah mengusap-ngusapnya. Wa yuqabbiluha, dicium-ciumnya. Wa yamsahuha bi wajhi, diusapkan ke wajahnya apel itu. Wa qala, Abul Aliyah berkata, tufahatun massat massa kaffan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apel ini sudah disentuh tangan. Tangan itu telah menyentuh tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sanadnya yang menyentuh itu. Ini gak syirik ini. Kalau syirik ya pasti dimarahi sama gurunya Anas bin Malik. Masa gak ngerti syirik? Ini kitab khusus tentang mencium tangan ya. Ada kitab Ar-Rukhsah fi Taqbilil Yad karangan Imam Ibnul Muqri. Kemudian ada kitab Al-Qubal wal Mu'anaqah wal Musafah karangan Imam Ibnul A'rabi. Kemudian ada kitab apa lagi? I'lamun Nabil bi Jawazit Taqbil karangan Syekh Abdullah Al-Umari. Kemudian bertabarruk dengan yang lain-lain. Ini bertabarruk berkah air hujan, bertabarruk dengan air hujan. Ini dilakukan oleh para sahabat. Dalam Al-Adabul Mufrad ya, Imam Bukhari meriwayatkan hadisnya sahih. Ini kata Albani sahih. Yang mensahihkan Albani ini. An Ibnu Abbas annahu kana idza mataratis sama yaqul. Ibnu Abbas ini kalau turun hujan berkata pada pembantunya, ya jariyah akhriji sarji akhriji thiyabi. Hai pembantu budak perempuan,
keluarkan pelana kuda agar kena air hujan, bajuku juga agar kena air hujan. Mengapa? Kata beliau, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah, dan kami turunkan dari langit air yang diberkahi, yaitu air hujan. Karena di Timur Tengah itu jarang-jarang hujan. Jadi kalau hujan senang sekali keluar. Kita ini sudah tiap hari. Kalau kita ini biasanya hujan pertama. Kalau lama kemarau lalu hujan kita keluar. Tabarruk. Karena memang dianjurkan. Kemudian ini ada pertanyaan, bolehkah bertabarruk dengan selain Rasulullah SAW? Ya jelas boleh. Kenapa tidak boleh? Mengapa boleh? Ini yang mengajarkan Rasulullah SAW. Dalam kitab Syu'abul Iman dan kitab-kitab lain, Imam Baihaqi meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berkata, wa kana Rasulullah SAW yab'atsu ilal matahir fayukta bil ma fayashrabu aw qal fayashrab yarju barakata aidil muslimin. Rasulullah SAW selalu menyuruh orang mendatangi tempat-tempat wudu, tempat-tempat bersuci. Dulu tempat wudu itu tidak pakai keran, tapi pakai ulah. Apa kalau di jeding ya? Kalau di sini apa namanya? Bak ya, pakai bak atau pakai penampungan air begitu. Jadi orang berwudu tangannya masuk ke situ. Rasulullah minta diambilkan air. Setelah diambilkan air dari situ oleh Rasulullah diminum. Mengapa diminum? Yarju barakata aidil muslimin, mengharap keberkahan tangan-tangan muslim yang berwudu di situ. Ini artinya apa? Ini berarti dianjurkan bertabarruk dengan bekas ibadah orang muslim. Dan tidak boleh jijik. Wah jijik ya, gak boleh. Karena itu bekas ibadah. Kalau menganggap jijik, pelecehan pada ibadah itu. Pelecehan. Entah kalau ilmu corona boleh enggak tabarruk begitu. Karena sekarang dipersulit. Menurut ilmu Covid yang sekarang ini. Ini dilakukan. Dan hadis ini statusnya sahih. Jadi dalam kitabnya, bukan kitabnya Al-Albani ya, Al-Albani ini cuma mindah-mindah gitu, lalu dikasih namanya dia. Kana yab'atsu ilal matahir fayu'ta bil ma' fayashrubu yarju barakata aidil muslimin, kata Al-Albani hasan. Hadis hasan. Dan hadis ini heboh. Mengapa? Setelah kitab ini disebarkan oleh Al-Albani, orang-orang Ahlus Sunnah di Timur Tengah tepuk tangan. Loh, katanya syirik bertabarruk dengan selain Nabi, tapi hadisnya kok hasan. Masa Rasulullah mengajarkan kesyirikan? Kan nggak mungkin. Akhirnya orang-orang Wahabi datang ke Albani. Syekh, ini gimana? Ada masalah ini. Masalah apa? Kita ini bertabarruk dengan selain Nabi itu syirik. Lah terus, tapi Syekh bilang hadisnya hasan. Di mana itu? Di kitab Shahihul Jami dan kitab Silsilatul Ahadits As-Shahihah. Al-Albani itu walaupun ngarang kitab gak ada yang hafal hadisnya. Jadi tanya dulu di kitab mana. Lalu apa kata dia? Gampang, ngarang kitab lagi. Ngarang kitab lagi lalu ditulis dhaif. Cara Wahabi macam itu. Gurunya ya robah-robah hadis begitu. Hadis hasalnya bilang hasan, lalu ya karena merugikan dirinya didhaifkan. Ya bukan kol jadid, itu ngawur namanya itu. Itu ngawur jadid. Nah, kemudian ini bertabarruk dengan bekas unta Nabi Saleh alaihi salam. Dalam Sahih Muslim ya, anna Abdullah bin Umar akhbarahu anna an-nasa nazzalu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-hijri ardi Thamud. Para sahabat singgah bersama Rasulullah SAW di negeri Hijr, kampung kaum Thamud yang diazab oleh Allah.
fastaqau min abariha wa ajanu bihil ajin. Lalu para sahabat mengambil air dari sumur-sumur hijir. Air itu dijadikan campuran adonan roti untuk mengadon tepung menjadi roti. Fa amarahum Rasulullah SAW ayyuhriqu mastaqam wa ya'liful ibilal ajin. Rasulullah memerintahkan mereka agar air yang diambil dari sumur kaum Samud dituangkan, buang. Dan tepung yang sudah terlanjur jadi adonan suruh kasih makanan onta, kasihkan onta, jangan dimakan. Wa amarhum ayastaqu minal bikri allati kanat tariduhan naqah. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat mengambil air dari sumur tempat minumnya ontanya Nabi Saleh. Mengapa? Tabarruk dengan bekas ontanya Nabi Saleh. Itu onta. Ini namanya tabarruk dengan selain Nabi. Dengan ontanya Nabi Saleh saja kita bertabarruk, apalagi dengan umatnya Nabi Muhammad. Karena umatnya Rasulullah lebih afdal daripada ontanya Nabi Saleh. Lebih afdal daripada unta manusia itu. Jadi gak syirik. Ini dalilnya. Bolehkah bertabarruk dengan makam orang soleh? Ya jelas boleh lah. Bertabarruk dengan makam. Mengapa begitu? Ini misalnya bertabarruk dengan makam Nabi. Ya, bertabarruk dengan makam Nabi. Imam Ad-Darimi meriwayatkan dalam As-Sunan, qahata ahlul Madinah qahtan syadidan fasyakau ila Aisyah. Penduduk Madinah terjadi paceklik, kemarau yang luar biasa. Lalu mereka mengadu kepada Aisyah. Faqalat, Aisyah berkata, unzuru qabran Nabi sallallahu faja'alu minhu quwwan ila as-sama hatta la yakuna bainahu wa bainas sama saqafun. Lihat makam Nabi, lalu buat lubang di atas makam ke langit, sehingga antara langit dengan makam tidak ada atap. Dibuka atap yang di atasnya. Begitu langit ini tembus ke makam Nabi, apa yang terjadi? Fafa'alu. Begitu dilakukan, famutirna matar. Kami diturunkan hujan yang sangat lebat, luar biasa. Hatta nabatal ushbu wa saminatil ibil. Karena hujannya lebat luar biasa, hujannya lebat. Rumput-rumput itu tumbuh subur. Karena banyak rumput-rumputan, maka unta-unta menjadi gemuk-gemuk karena makanan banyak. Hatta tafattaqat minasyahmi, sehingga unta-unta itu pecah-pecah karena lemaknya banyak kulitnya. Wasummiya amal fath, dan disebut tahun pecah karena unta gemuk-gemuk waktu itu. Ini bertabarruk dengan makam Rasulullah SAW. Ini oleh Wahabi disyirikkan, ini oleh Albani. Syirik itu, syirik kata mereka. Masa sahabat gak ngerti syirik? Sahabat itu muridnya Rasulullah, bukan murid siapa. Ini makam Imam Abu Hanifah. Imam Asy-Syafi'i ya, di dalam kitab Tarikh Baghdad bertabarruk dengan makam Imam Abu Hanifah ketika ada hajat. Beliau menunaikan sholat 2 rakaat lalu berziarah ke makam Abu Hanifah dan berdoa di sana. Hajatnya segera dikabulkan oleh Allah. Ini tabarruk dengan makam. Kalau kita ini biasanya kalau di Jawa tabarruk dengan makam Wali Songo. Ini dari dulu dilakukan. Makam Ahlul Bait ya, makam keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Hibban, pengarang kitab Sahih Ibnu Hibban, dalam kitabnya As-Thiqat bercerita ketika menyebutkan biografi Ali bin Musa Ar-Ridha, Ali Ar-Ridha bin Musa Al-Kazim bin Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cicit Rasulullah SAW. Wa qabru bi Sanabad kharijan nuqan masyhurun yuzar bi jambi qabri Rasyid. Makamnya Ali Ar-Ridha ini di Sanabad, di Nuqan, di Persia, di Iran. Terkenal selalu dikunjungi orang, ada di sebelah makamnya Harun Ar-Rasyid. Qad zurtuhu miraran katsiran. Aku ziarah ke sana berkali-kali. Wa ma halat bi shiddatun fi waqti muqami bi Tus fazurtu qabra Ali bin Musa Ar-Ridha sallallahu. Wa da'awtu Allah izalataha anni illa stujiba li wa zalat anni tilka syiddah.
Aku tidak ditimpa kesulitan ketika tinggal di Tus. Lalu aku ziarah ke makamnya Ali Ar-Ridha. Lalu aku berdoa kepada Allah di makam itu agar kesulitan itu dihilangkan oleh Allah. Kecuali kesulitan itu, doa itu dikabulkan oleh Allah, kesulitan hilang. Ini makamnya Ali Ar-Ridha. Kalau kiai-kiai Jawa, kalau bikin pondok ya, kalau bikin pondok ada kerepotan pondoknya, biasanya ziarah ke makam Sunan Ampel di Surabaya. Dan biasanya tradisinya kiai-kiai yang bikin pondok itu ziarahnya itu tanggal 20 Ramadan sampai akhir Ramadan. Sholat di situ, baca Al-Quran di sana, biar pondoknya dimudahkan oleh Allah. Kalau apa namanya, cari itu. Tapi kalau macam-macam urusan-urusan itu di makam-makam banyak. Di ini ada cerita ya, ada cerita. Kira-kira tahun 2000, sekitar tahun 2003 kalau nggak salah, ada kawan masih famili dengan saya, mondok di Setegiri. Setelah waktunya menikah, sudah jadi ustaz, cari jodoh kemana-mana bingung cari jodoh. Karena bingung, kawan ini ziarah ke pada waktu libur Ramadan. Pondok itu biasanya menjelang Ramadan kan libur. Nah, menjelang Ramadan liburan, ziarah ke makam Said Sulaiman, baca Quran di sana, minta kepada Allah segera ketemu jodoh. Menjelang maghrib, ketika menjelang maghrib sendirian di makam, tiba-tiba hujan gerimis. Ketika hujan gerimis itu datanglah 3 orang. Yang 2 orang laki-laki dan perempuan sudah tua, satunya seorang perempuan masih gadis, kira-kira anaknya. Lalu kawan ini nggak sengaja kok tahu ada 3 orang kayaknya anaknya. Berdoa pada Allah, ya Allah, barangkali ini kiriman buat saya. Mungkin jodoh saya, mudah-mudahan dimudahkan ketemu oleh Allah. Berdoa katanya. Setelah bulan Syawal kembali ke pondok. Sampai di pondok ada muridnya. Muridnya ini punya kakak perempuan di Pondok Putri. Bisik-bisik sama murid satunya, coba tanyakan sama itu, kakaknya itu gimana? Bilang, mbak kakaknya yang di Pondok Putri apa? Kenapa? Ustadznya itu ingin kawin. Coba kasihkan. Wah, ustadz ini repot sama kakak saya. Kenapa? Ustadznya orang alim, pasti cari yang istimewa katanya. Mungkin gak mau sama kakak saya. Jadi jawabannya malu-malu. Bulan Maulid pas liburan, muridnya ini mungkin cerita sama orang tuanya. Akhirnya muridnya datang ke rumah ustadznya. Ustadz, apa? Ustadz diundang ke rumah sama orang tua saya. Loh, saya nggak bisa ceramah. Enggak Ustadz, bukan ceramah. Kakak saya akan pulang dari pondok. Mungkin Ustadz ingin tahu. Oh ya sudah, hanya ke sana. Sampai di sana, lihat cocok, langsung menikah. Setelah menikah cerita, saya ini dek dari bingungnya dulu cari istri sampai ziarah ke makam Syed Sulaiman. Pas menjelang maghrib hujan gerimis, ada 3 orang datang. Saya berdoa pada Allah, ya Allah, mungkin ini jodoh saya. Kok datang ketika saya sendiri? Kalau emang jodoh permudahkan. Istrinya tanya, kapan itu Bang? Itu waktu liburan pondok menjelang Ramadan. Tanggal berapa ini? Diingat Pak. Nah, kira-kira tanggal ini. Loh,
Itu saya sama ayah sama ibu. Loh, kamu ke sana juga? Iya, memang waktu itu ada satu orang laki-laki di situ. Saya enggak mikir-mikir tuh siapa. Itu saya. Ngapain ke sana? Tabarruk, biar cepat dapat jodoh. Lalu saya ngajar di YIN di Jember. Kebetulan ada 2 kelas tuh putri, mahasiswi semua. Saya cerita tabarruk. Habis cerita dapat beberapa minggu, pas liburan agak panjang, anak-anak mahasiswi putri itu sewa bis 2. Lalu ke rumah, Ustaz, apa? Ini murid-murid Ustaz sudah sewa bis 2. Untuk apa? Ingin ziarah Wali Songo, katanya. Loh, kamu ini kuliah kok? Enggak Ustaz, katanya tabarruk. Kita ini kan punya hajat, katanya. Ziarah. Ini namanya tabarruk ya, tabarruk dengan makam. Ya banyaklah seperti itu. Ini makam Ahlul Bait. Ahlul Bait itu keluarga Nabi. Ini Imam Abu Ali Al-Khallal, guru para ulama mazhab Hambali. Setiap ada problem persoalan bertabarruk dengan berziarah ke makam Sayyidina Musa Al-Kazim. Imam dalam kitab Tahdzibut Tahdzib, Imam Ibnu Khuzaimah, ulama salaf ya, pengarang kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, bertabarruk dengan berziarah dan berdoa di depan makam Sayyidina Ali Ar-Ridha bin Musa Al-Kazim. Jadi diceritakan, kata siapa ini? Sami'tu Abu Bakar Muhammad bin Al-Mu'amman bin Al-Hasan bin Isa. Abu Bakar berkata, kharajna ma'a imami ahli hadis Abi Bakar bin Khuzaimah. Kita ini pergi bersama pemimpin ahli hadis Imam Ibnu Khuzaimah. Imam Ibnu Khuzaimah ini oleh para ulama diberi gelar Imamul A'immah, imamnya para imam. Karena ulama besar setelah beliau muridnya semua. Wa adilihi Abi Ali Ats-Tsaqafi, juga dengan kawan beliau yang selevel Imam Abu Ali Ats-Tsaqafi. Ma'a jama'atin min masyayikhina, bersama beberapa guru-guru kita. Wa hum idzaka mutawafirun, pada waktu itu guru-guru kita banyak, para ulama semua. Kemana? Ila ziyarat qabri Ali bin Musa Ar-Ridha. Para ulama ini semuanya ziarah ke makam Sayyidina Ali Ar-Ridha, cucunya Sayyidina Ali, Sayyidina Husain. Apa yang terjadi? Faraitu min ta'zimihi, yakni Ibnu Khuzaimah, litilkan buk'ah wa tawadhu'ihi laha wa tadarru'ihi 'inda ma tahayyana. Saya lihat Imam Ibnu Khuzaimah ini benar-benar takzim di depan makam. Takzim, mengagungkan makam itu, dan tawadhu, hati-hati, rendah hati. Kemudian beliau tadarruk kepada Allah, berdoa bersungguh-sungguh di depan makam. Bingung, ini ulama besar seperti ini, Ibnu Khuzaimah. Tabarruk. Karena kita ini kalau ziarah makam ya memang ngaji tabarruk. Seperti itu. Dan harus harus jaga adab. Karena para aulia itu masih hidup. Seandainya mereka ini hidup, kita ini kan pasti taklim. Setelah meninggal juga begitu. Dan kalau ziarah ke makam itu harus niat yang baik, jangan tujuan politik. Karena kalau sudah menjelang pemilu, yang nggak pernah ke makam, kadang Wahabi juga ke makam juga, nanti difoto. Wahabi itu, caleg-caleg Wahabi itu, dari partai Wahabi kadang ke makam juga. Ini apa-apaan? Kan makam itu bukan untuk foto-foto, karena itu pelecehan namanya. Kadang-kadang ya ada sebagian kawan kita ke Madinah ziarah makam Rasulullah lalu selfie begini. Itu gak ada, karena Rasulullah di belakangi. Kalau ke makam, ke Masjid Nabawi gak usah foto-foto lah, cukup Allah yang tahu. Foto-foto itu waktu di pelaminan aja. Masa di depan Ka'bah selfie apa? Ka'bahnya di belakangi. Di makam Rasulullah selfie, makamnya di belakang. Waduh, ini gara-gara HP ini adab tuh hilang.
Nggak boleh begitu itu, terlalu itu. Ini makam ahlul bait ya. Jadi pintu banyaklah ini makam ahli hadis. Makam Ma'ruf Al-Karahi, penawar yang mujarab. Artinya orang kalau punya hajat tuh cepat kabul. Makam orang soleh mengalirkan berkah bagi peziarahnya. Makam para wali itu berkah, berdoa di sana memudahkan terkabulnya doa. Ini cerita Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani bin Sa'id Al-Maqdisi Al-Hambali bertabarruk dengan makam Imam Ahmad bin Hanbal. Kata beliau, sami'tu Syekh Al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi yaqul, kharaja fi 'adudi syai'un yushbihu tumal. Di lengan atasku keluar sesuatu mirip bisul, kayak bisul gitu. Wa kana yabraq thumma ya'ud. Bisul itu sembuh tapi kambuh lagi. Sembuh nanti kambuh lagi. Wa dama bidzalika zamanan tawila. Dan itu lama. Sembuh nanti kambuh. Ya, apa ini bisul ini kok senang. Fasafartu ila Asbihan. Lalu aku pergi ke Asbihan di Iran. Wa atu ila Baghdad wa bi sifat. Lalu aku kembali ke Baghdad dan bisul itu masih begitu. Sembuh, kambuh lagi. Famadaitu ila qabri Imam Ahmad radhiyallahu anhu arda. Aku datang ke makamnya Imam Ahmad. Wa masahtu bil qabra. Lalu bisul itu tak gosokkan ke kuburannya Imam Ahmad. Fabara awalam yaqum. Akhirnya sembuh dan gak kambuh lagi. Jadi kalau sakit, kalau apa, cari makamnya orang soleh, gosok-gosokkan. Dan harus yakin itu. Dan yang salah itu, saya lihat di makam-makam, orang yang punya hajat namanya dicatat di kuburan. Bukan itu caranya, ngaji yang betul di situ. Paling enggak baca surat Al-Ikhlas 200. Kalau hajat itu minimal. Baca surat Al-Ikhlas 200. Minimal. Kalau bisa ya baca surat Yasin 41 kali. Atau enggak ya 3 kali. Itu kalau ke makam. Kalau bisa ya menghatamkan Al-Quran. Ya, hatamkan Al-Quran itu kan enggak lama kan. Paling 2 hari kalau baca santai selesai. Sehari semalam lebih lah selesai. Kalau saya biasanya baca Yasin. Kalau di makam-makam itu. Di makam orang soleh ini. Pada masa Ibnu Taimiyah banyak ulama yang ahli ibadah dan memiliki karamah memilih berdoa dan beribadah kepada Allah di depan makam orang-orang soleh. Sejak dulu sudah ada begitu. Dan Ibnu Taimiyah gak bilang syirik itu. Ini bertabarruk dengan baju orang soleh. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i bertabarruk dengan air rendaman baju Imam Ahmad bin Hanbal. Baju tersebut dipakai oleh Imam Ahmad ketika disiksa oleh penguasa Bani Abbas dalam tragedi Mihnah Kemahlukan Al-Quran. Jadi Imam Syafi'i itu kirim surat kepada Imam Ahmad melalui muridnya. Akhirnya muridnya ini oleh Imam Ahmad dikasih hadiah bajunya. Oleh Imam Syafi'i bajunya direndam lalu diusapkan pada badannya. Tabarruk. Bertabarruk dengan tempat orang soleh. Al-Imam As-Suki bertabarruk dengan tempat dulu Imam Nawawi ketika mengajar di madrasah Darul Hadits Al-Ashrafiyah dengan cara mengusap-usapkan wajah dan jenggotnya pada tempat tersebut. Tanah makam wali Allah, mengambil debu makam para ulama, syuhada dan orang soleh untuk tujuan tabarruk hukumnya boleh dan bukan bid'ah yang diharamkan. Tabarruk. Tanah makam orang soleh. Siapa ini? Kaum Hanabilah bertabarruk dengan tanah kuburan Asy-Syarif Abu Ja'far Al-Hashimi Al-Hambali dan membacakan ribuan kali hataman Quran di makamnya tanpa ada ulama yang membid'ahkan dan melarang. Tanah kuburannya.
Para pengagum Ibnu Taimiyah bertabarruk dengan tanah kuburan Ibnu Taimiyah untuk kesembuhan sakit mata. Dalam kitab apa ini? Ar-Raddul Wafir. Nah, ini dalil-dalil tabarruk. Saya kira dalil-dalil tabarruk. Nah, sebagian kelompok ada yang berasumsi bahwa Sayyidina Umar bin Khattab melarang tabarruk dengan asar atau peninggalan orang-orang soleh dengan dasar hadis mauquf riwayat Ibnu Abi Syaibah dan lain-lain. Ketika melihat orang-orang mengunjungi masjid yang pernah ditempati Rasulullah SAW, Umar berkata, begitulah ahlul kitab itu celaka, menjadikan peninggalan para nabi sebagai gereja. Nah, ini syubhat. Kalau terjadi seperti ini, maka bagaimana? Ini jawabannya, pernyataan Sayyidina Umar bin Khattab tersebut bukan dimaksudkan melarang tabarruk dengan asar orang-orang soleh. Akan tetapi Umar tidak suka orang-orang berziarah tanpa menunaikan sholat di situ, atau khawatir persoalannya disalahpahami oleh sebagian orang dan dianggapnya sebagai perkara wajib. Ditakwil oleh para ulama. Mengapa? Karena lebih kuat yang tadi, yang ayat-ayat Al-Quran itu. Ini ditakwil oleh para ulama. Sayyidina Umar juga bertabarruk ya. Dalam Sahih Bukhari. Ini tadi ya, wattakhidhu maqam Ibrahim musalla. Ini Umar. Sayyidina Umar juga bertabarruk ketika penaklukan Baitul Maqdis di Palestina. Sayyidina Umar menunaikan sholat di tempat Rasulullah SAW menunaikan sholat. Jadi tempat Rasulullah sholat. Makanya riwayat tadi yang gharib itu ditakwil. Umar memperhatikan Masjid Quba, masjid yang sering didatangi Rasulullah SAW. Umar berkata, "Lau kana Masjidu Quba fi ufuqin minal afaq, darabna ilaihi akbaral muti." Seandainya Masjid Quba ada di tempat yang jauh, tentu kita akan mendatanginya dengan mengendarai onta. Jadi tabarruk itu bukan perbuatan syirik. Umar sangat memperhatikan talang rumah Abbas yang pernah ditaruh oleh Rasulullah SAW. Jadi suatu ketika Umar melewati rumahnya Abbas dan talangnya Abbas itu menonjol ke jalan. Menonjol ke jalan. Sayyidina Umar langsung dicabut. Ini nonjol ke jalan. Dicabut oleh beliau. Setelah dicabut, Abbas berkata, "Taqra'uhu wa qad nasabahu Rasulullah SAW biyadi." Kamu mencabut, itu yang masang Rasulullah itu. Yang masang ini Rasulullah sendiri, kamu kok mencabut? Apa kata beliau? Faqala, "Wallah la nasubtahu illa ala Allah. Wa nahana hatta su'ad ala Allah fa nasubhu." Kalau begitu, kamu pasang dan kamu berdiri di punggung saya, katanya. Sayyidina Umar menunduk, lalu Abbas berdiri di punggungnya, masang itu. Takut. Karena yang masang Rasulullah. Ini kan ada hubungannya dengan tabarruk. Nah, orang-orang Wahabi anti athar Rasulullah, tetapi pro athar ulama Wahabi. Ini gedung mewah yang dipersembahkan Wahabi untuk Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin dibuatkan gedung Muassasatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Al-Khairiyah, Yayasan Sosial Syekh Utsaimin. Ini athar Wahabi ya. Sampai pena yang pernah dipakai Syekh Utsaimin diabadikan, dimuseumkan. Pena terakhir Syekh Utsaimin yang dikeramatkan oleh Wahabi. Akhiru qalamin istakhdamahu Syekh rahimahullah ta'ala. Entah sandalnya di mana, ini baru penanya. Mungkin sandalnya apanya ada juga itu. Kita nggak tahu. Ini apa lagi ini? Wahabi yang mengkafirkan acara maulid dan haul, ternyata menggelar haul Syekh Utsaimin. Suasana perayaan haul Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin. Ini tabarruk. Artinya apa? Tabarruk itu bukan perbuatan syirik.